صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس عبادة معلومات الله وفيوداته وامداده. Para bapak dan para hadirin sedaya, izinkan tidak ada kata yang lebih tepat untuk kami sampaikan di kesempatan halal bihalal ini kecuali tentu ucapan tahniatul Id. Kula pribadi baik mewakili keluarga khususnya dan keluarga besar pesantren At-Tahdzib marga mulya Mbak Niki, kesempatan yang baik ini kawula ngaturaken sugeng riyatin dumateng panjenengan sedaya dan banyak kekurangan tentunya dan banyak kehilafan tentunya. Oleh karenanya kami mewakili dari pengurus harian Konsulat Islam Bojonegoro memohon maaf yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan panjenengan kersa ngepuro kula dhateng kula sak rencang-rencang nggih. Keranten dawuh Kanjeng Nabi kullu bani adam khata'un wa khair khata'in at-tawwabu. Apa itu ihsaniyat? Ihsaniyat secara bahasa itu membagusi niat. Kalau diperpanjang ihsaniyat itu ikatan hikmah santri dan alumni pesantren At-Tahdzib. Kita oleh beliau almarhumah di dalam kita mengikuti beliau diikat ikatan hikmah. Hikmah itu al-hikmatu hiya ilmu billah. Kita diikat oleh beliau dalam ikatan kesadaran fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang diikat, yaitu sannya itu bermakna santri. Santri itu ada dua macam, santri aktif dan non aktif. Seperti Ustadz Nidum, terus Ustadz sinten niku yugane Pak Darudin, Pak Usub itu santri aktif dan saudara-saudaranya itu. Dan santri non aktif seperti kita semua ingkang sampun kundur kendaripun masing-masing memperjuangkan kesadaran fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengikat antara waladul sulbi dan waladul ilmi, diikat dengan kesadaran fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Cita-cita beliau yang sangat mulia ini mari kita teruskan, biar anak-anak beliau itu baik santri aktif dan non aktif itu menyatu dengan waladus sulbi, yang mana sekarang yaitu pesan At-Tahdzib diasuh oleh beliau Romo Kiai Haji Ahmad Masrur. Karena apa? Kalau kita nggak diikat, nanti hubungan antara santri dan kiai itu akan memudar. Kalau diikat, fa insya Allah keberkahan kemanfaatan kita akan bisa meluas ke seluruh umat, utamanya kita oleh beliau ketua pembina ihsaniyat, yang mana sekarang itu ada ketua umum beliau Kiai Muhammad Ulumuddin Magister apa itu MA, bahwa tujuan dibentuk ihsaniyat agar para santri-santri non aktif itu bisa mengembangkan ilmunya di daerah masing-masing, entah ngaji Al-Quran, entah kajian ilmu fikih, entah kajian tasawuf dan seterusnya. Yang kedua, agar para alumni yang terlalu tadi disampaikan oleh Ketua Konsulat Bojonegoro yaitu Ustadz Hizbul Mustabah, agar tidak lupa dengan gurunya dan tidak lupa dengan pelajaran-pelajaran yang didapat dari pesantren At-Tahdzib. Dan bila mana memungkinkan, para alumni membuat pondok pesantren atau membuat madrasah, setidaknya punya TPH, punya majelis taklim sebagai wadah untuk mendidik putra putri kita dan para tetangga kita, diajari carane ngaji sing bener itu seperti apa,
dan sekaligus diwurui mujahadah. Yang selanjutnya yaitu agar antara santri nonaktif dan wali santri punya hubungan yang harmonis, familiar dengan pesantren At-Tahdhib, otomatis dengan pengasuh pesantren At-Tahdhib dan lembaga pendidikan yang ada di lingkungan pesantren At-Tahdhib, baik pendidikan formal atau pendidikan non formal. Yang seterusnya yaitu agar para santri ikut mendukung kegiatan wahidiyah yang ada di daerah masing-masing. Karena apa? Banyak sekali para alumni yang mana di pesantren At-Tahdhib dididik mujahadah, di masyarakatnya gak mau mujahadah. Maka kalau kami boleh menganalogi, itu ada dua jalur. Dari bawah itu para alumni dan wali santri itu bisa diikat merupakan menjadi warga ihsaniyat, memfasilitasi bagaimana cara pengamalan sholawat wahidiyah. Alumni juga melantarkan para keluarga warga ihsaniyat bagaimana cara memondokkan di pesantren At-Tahdhib. Jadi antara ihsaniyat dengan wahidiyah atau penyiar sholat wahidiyah Jombang itu seperti halnya keping uang diwulak-walik panggah payu, ngoten lho. Tinggal mau ataupun tidak. Kalau ihsaniyat yang diperjuangkan juga wahidiyah, penyiar sholat wahidiyah Jombang yang diperjuangkan juga wahidiyah, yaitu kesadaran fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bek-beke wong kepingin kumpul, kepingin ngamalke wahidiyah mbiyen taun ning PN niku sungkan disentuh dengan warga ihsaniyat. Lah warga ihsaniyat yang mampu mendirikan pendidikan itu, bagi warga ihsaniyat yang ada di daerah yang belum mempunyai pendidikan, entah itu formal atau non formal, mendukung. Mungkin di sini ada Gus Bib, Pak Dul Mukarram punya madrasah, dan di sekitar yang belum punya ikut mengajar. Atau di tempatnya Yai Ali Mahfud di Temayang itu ada TPG, di situ ada alumni diikutkan supaya ikut mengajar. Seperti halnya di Pak Yai Suyitno itu punya masjid, ada madrasahnya, alumni entah di PA itu berapa tahun minimal iso ngajar Al-Quran diikutkan supaya ilmunya tambah barokah. Artinya kita warga ihsaniyat itu saling mendukung, saling ta'awanu 'alal birri wa taqwa, sehingga rasa nilai giroh mahabbah kita kepada guru kita akan nyambung mengalir. Yang terakhir beliau Al-Maghfulah Mbah Ihsan Makin di kesempatan ngaji pagi sering beliau dawuh, sing iso nyatukne santriku iku wahidiyah. Artosipun santri pesantren At-Tahdhib sing ngamalke wahidiyah ya iso kumpul gurune. Namun dengan catatan beliau itu kalau kita mentelisik dari hadisnya Rasulullah niku ikut alaikum bisawadil a'dzam, ikutilah dengan golongan yang terbesar yang diikuti oleh para ashabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di wahidiyah ashabnya belum mu'alif, yaitu seperti halnya Mbah Zainal Al-Maghfurlah, Mbah Ihsan Makir Al-Maghfurlah, Mbah Jajul Al-Maghfurlah, Mbah Jajul Al-Maghfurlah. Itu beliau pembina ihsaniyat Romo Kiai Ahmad Masruh sering mendauhkan kita wahidiyahnya ikut alaikum bisawadil a'dzam, yang diikuti para ashabnya beliau mu'alif sholat wahidiyah, yang mana kita yaitu di penyiar sholawat wahidiyah Jombang. Sedikit menyinggung tentang wahidiyah Jombang. Penyiar sholat wahidiyah Jombang adalah perwujudan penyiar sholat wahidiyah yang dibentuk oleh beliau mu'alif sholawat wahidiyah sejak 1964. Artinya sanadnya mutasil itu masih ada. Yang paling terakhir, kegiatan-kegiatan seperti ini boleh dikembangkan, minimal setahun sekali mengadakan reuni atau halal bihalal. Adapun yang mingguan atau bulanan seperti kegiatan yang dipandikane oleh Gus Bib, yaitu kita takror
matlaah bersama, yaitu kitab Fathul Qorib tadi disampaikan oleh Ustadz Hizbul Mustabah. Jenengan kembangkan, karena itu sebagai wadah kita silaturahmi, sebagai wadah supaya apa-apa yang kita pelajari itu tidak akan mudah lupa. Yang terakhir, paling terakhir, yaitu kita sama-sama santri Mbah Yayasan, yaitu saling menyinari, saling membutuhkan. Untuk apa? Untuk berkhidmat kepada beliau Al-Mughfurullah Mbah Yayasan Mahin. Bapak Ibu hadirin, para rekan-rekanku yang kami muliakan, siapapun para santriwan dan santriwati, para warga Ihsaniyat, pasti yang diperjuangkan yaitu kesadaran fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kami dari pengurus Ihsaniyat Induk sekali lagi menyampaikan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya acara halal bihalal oleh Konsulat Ihsaniyat Bojonegoro. Mudah-mudahan kita semangat, dan nanti insya Allah akan dibentuk kepengurusan baru, karena sudah lama kami pun juga menanti sampai tanggal 14 Januari kemarin diadakan musyawarah besar baru terlaksana, karena kami juga menunggu SDM, dana dan seterusnya, sehingga walhasil atas doa restu panjenengan semua, sehingga kami bisa mencetuskan anggaran dasar dan rumah tangga sebagai arah tujuan organisasi kekeluargaan kita namanya Ihsaniyat. Itu arah dan tujuannya yaitu jelas sesuai dengan yang diamanahkan oleh beliau Al-Maghfurullah Romo Kiai Haji Ihsan Mahin. Maka dari itu nanti setelah acara ini tadi telah disampaikan oleh Gus Bib dan Ustadz Hizbul Mustabah, dibentuk kepengurusan. Walaupun panjenengan di PSW itu sudah jadi pengurus, di Ihsaniyat lebih baik menjadi pengurus lagi. Semuanya itu nanti kepakai, jangan sampai menolak. Insya Allah siapapun yang menjadi pengurus otomatis dia adalah lebih dekat dengan Al-Maghfurullah Romo Kiai Haji Ihsan Mahin. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan, dan mohon doa restu. Ini Ihsaniyat sedang gencar-gencarnya, karena ketua umumnya itu muda, jiwanya juga muda, semangatnya juga muda dan seterusnya. Tanggal 3 sampai tanggal 7, tanggal 3 itu insya Allah reuni juga di Kebumen, tanggal 4 di Banyumas, tanggal 5-nya yaitu di Magelang Temanggung, tanggal 6-nya itu di Kudus, tanggal 7-nya di Demak. Insya Allah akan berlanjut. Doa restunya mudah-mudahan dengan ikatan hikmah santri dan alumni, sekali lagi apapun yang kita laksanakan bersamaan ridho Allah Subhanahu wa taala, wa bi syafaati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa bi tarbiyati wa nadridi wa sada zaman, dan doa restunya Al-Maghfurullah Romo Kiai Haji Ihsan Mahin. Al-Fatihah. Ya syafi'a khalqi sholat wa salam alaika nuru khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wa adrikni faqad dolam do'am bada wa rabbini wa laysali ya sayyidi siwangka fa inda rudakum dusashan hanika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biidnillah wangdurila ya sayyidi binadra musilatilil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Mekaten ingkang saged kula aturaken sedaya kesalahan kekurangan dhahiran wa batinan kula nyuwun agungipun sesamtara pangasami billahi taufiq wal hidayah wa min rasul sallallahu alaihi wasallam asyafaah wa min ghasyadat zaman at-tarbiyah wa nadrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad
الواحد الصمد يهدي للرشاد رب كريم وأنت ذو خلق عظيم فاشفع لنا عند الكريم يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية أما بعد. Dumateng Hadratul Kurama, para alim ulama, khususipun beliau pengasuh Pondok Pesantren At-Tahdzib Mbalen, Kiai Mutik Suwito beserta keluarga ingkang kawula dereki, ugi dumateng para sesepuh alumni pesantren At-Tahdzib ingkang kathah mboten kula kenali. Mungkin jenengan sian ketika wonten pondok niku kula dereng lahir. Dari sekian banyak alumni sepuh ingkang kawula kenal mergi nate ngajar kula, maksudnya ngucal kula nggih, niku Pak Hizbul Mujtaba niku kula seemut ketika wekdal mufradat niku ingkang ngulang kula Allah pangeranku, Muhammad nabiku, Islam agamaku, Al-Qur'an panutanku, sampai sak menika kula sik apal niku sian Pak Hizbul nggih. Ugi Gus Bib niku kula mboten menangi diajar Gus Bib, nanging kula menangi cerios-ceriose ketika wonten dosen sian niku PA niku ketika kuliah senderek IKH Tebu Ireng niku enten dosen niku sing gremeng, lah yo perasaan gak tau kuliah mlebu pisan kok poho wintere gak karuan. Nah niku dosennya cerita di keluarga dalem, terus cerita-cerita itu karena saya juga bagian kecil dari keluarga dalem, itu saya juga mendengar. Lajengipun mergi niki sampun siang, dan mengingat tujuan utama dari acara pada siang hari ini adalah musyawarah membahas tentang konsulat, kula namung badhe urun bicara sekedhik. Bahwasanya tadi sudah dikatakan oleh beliau-beliau ingkang sambutan, ihsaniyat niku merupakan salah satu cara untuk kita berkhidmah kepada guru kita. Khidmah niku merupakan suatu hal yang menyebabkan ilmu seseorang itu menjadi barokah. Jenengan sian ketika mondok niki sadèrèngé ngapunten nggih, dumateng terutama alumni-alumni sepuh niki kula belajar sanjang umpami wonten salah jenengan emotaken, kula tesih bocah soal iki. Bahwasanya dikatakan ketika kita dulu mondok ditanya lapo mondok, golek ilmu sing manfaat lan barokah. Kita semua sudah tahu cara mencari ilmu itu dengan belajar. Makanya dikatakan sabatul ilmi bil matolaah. Nek pingin ilmune iku oleh, namanya mencari ilmu, ya cari sampai dapat. Caranya mendapatkan itu dengan cara belajar, matlaah. Nanging ketika ilmu itu sudah kita dapatkan, bukan hanya sekedar ilmu tapi yang bermanfaat. Lah carane dapat ilmu yang bermanfaat niku pripun? Didhawuhaken wa naf'uhu bitta'ah. Carane ben ilmune awe dhewe iku manfaat iku kelawan taat maring guru-gurune awe dhewe. Lah niki awe dhewe sebagai santri kathah sekedhik mesti enten mboten taate dumateng guru. Lah salah satu acara halal bihalal niku bisa menjadi ajang kita silaturahmi, saling memaafkan, termasuk dengan guru kita, terutama niki enten utusan saking ihsaniyat, utusan resmi dari guru-guru kita menjadi wakil
untuk saling memohon maaf. Pasti sedikit banyak itu ada salah kita kepada guru kita. Lajeng ilmu manfaat niku nopo? Ilmu manfaat niku an-nafi'u huwallazi yuqarribuka ilallah. Nek awe dhewe angsal ilmu enggal, ilmu niku kok mboten saged mboto awe dhewe semakin dekat kepada pangeran. Lah, kita harus berhati-hati. Jangan-jangan ilmu kita itu kurang bermanfaat, atau naudzubillah kalau sampai tidak bermanfaat. Enek wong alim nyundul langit ilmune, nanging ilmune ora nyebabno wong kuwi semakin dekat dengan pangeran. Lah niku sangat berbahaya. Dikatakan bahwasanya man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Nek awe dhewe ilmune semakin banyak nanging gak manfaat, ora iso nggawa awe dhewe semakin dekat kepada pangeran. Lah lam yazdad minallahi illa bu'da. Itu ilmu yang kita punya justru akan menjauhkan kita daripada Allah, menunjukkan bahwa kita semakin jauh daripada Allah. Maka dari itu mencari ilmu yang manfaat niku sangat penting. Caranipun dengan taat kepada guru kita. Nah, taat ini bukan hanya mentaati peraturan ketika masih di pondok ya. Dawuh-dawuhe guru kita ketika masih mondok, terutama alumni-alumni sepuh niku kula yakin kathah ngugemi dawuh-dawuh dari Al-Maghfurlah pendiri pesantren. Nek kula niku ketika Al-Maghfurlah ninggal, umur kula niku sik 6 tahun. Kula sik dulinan layangan moro-moro nok masjid arek mujadah rame-rame, saya lihat dari samping masjid orang sampai kesurupan-kesurupan. Itu saja yang saya ingat. Dawuh-dawuh dari Al-Maghfurlah itu saya tidak ingat secara langsung ya. Kalau dawuh yang diwariskan, nah itu banyak. Alumni-alumni itu yang jenengan ingat dawuh-dawuh dari Al-Maghfurlah itu jenengan pegang, jenengan laksanakan meskipun sudah pulang ke rumah. Jere yayasan biyen niku ngene, jere yayasan biyen niku ngene. Banyak contoh seumpama di masalah fikih. Enek wong wedok nek head ya gak oleh keramas, rambutnya nek rontok gak oleh dibuat. Lah nek teng kajian fikih orang head mandi itu ndak apa-apa, tapi kata dawuh guru kita dulu itu nggak boleh keramas, rambutnya nek rontok gak oleh diilangi. Lah niku termasuk dawuh guru kita. Mergo sanjenge Imam Ghazali turaddu fil akhirati junuban, rambut nek napa jenenge nek hilang ketika haid itu di akhirat itu kembali dalam keadaan junub. Karena kiai kita Al-Maghfurlah itu orang yang sangat wiroi, hal-hal seperti itu diugemi. Lah kita sebagai santri itu juga mewariskan, karena pada saat ini sudah ngetren fikih-fikih yang sangat fleksibel. Selama kita bisa ngugemi dawuhnya Al-Maghfurlah, tetap kita ugemi meskipun sekarang fikih itu sudah sangat berkembang, kecuali kalau memang tidak bisa. Nah, biasanya situasi kondisi itu memaksa kita untuk menyesuaikan diri dengan sekitar. Seumpami masalah air yang kata kan ngoten, Al-Maghfurlah itu nggawe apa namanya jeding itu harus lebih dari 2 kulah. Nah, kalau kita keluar di suatu tempat yang tidak mendukung hal seperti itu, terus kita mengikuti pendapat lain yang mengatakan air itu suci secara mutlak ketika tidak berubah, dikatakan dalam Fathul Mu'in itu waqtaro katsiruna min a'immatina madhhab malikin annal ma'ala yanjusu mutlaqan illa idza taghayyara ahadu awsafihi. Banyu iku selagine ora rubah sifat asale iku tetap dihukumi suci, gak mandang rongkolah atau tidak. Madhab itu dalam madhab Syafi'i banyak yang mengikuti, kuat apabila digunakan sebagai
pedoman. Tapi guru kita mengajari pendapat yang paling wiroi. Selama kita bisa menggunakan pendapat itu, kita ugemi dawuhe guru kita. Lajeng kemudian ingkang nomor 3, matos ilmu sing barokah. Al barakatuh hiya ziyadatul khairi ba'dal khair. Ketika kita sudah mendapatkan ilmu yang manfaat, mendekatkan kita kepada Allah, setelah itu apakah kita terus merasakan sebuah peningkatan yang mengangkat derajat kita, rumangsa semakin suwe semakin cedhek dumateng pangeran? Ketika iya, itu menunjukkan bahwasanya ilmu kita itu barokah. Karena barokah itu akan senantiasa memberikan tambahan kebaikan terus menerus. Ziyadatul khair ba'dal khair. Lajeng carane mendapatkan ilmu yang barokah niki pripun? Lah, penting nek sian awe dhewe mondok angsal ilmu namung kedik. Wis kadung mulih gak apa-apa, masih titik, sing penting manfaat lan barokah, iso mendekatkan diri kepada pangeran dan senantiasa memberikan peningkatan. Cara untuk mendapatkan ilmu yang barokah itu adalah wa barakatuhu bil khidmah, dengan khidmah kepada guru. Ini nyambung dengan dawuhnya pembicara-pembicara terdahulu bahwasanya ihsaniyat ini merupakan ajang kita untuk khidmah kepada guru kita. Nah, dhewe mboten saged teng pondok, mboten saged khidmah secara langsung. Kita ngurip-ngurip ihsaniyat ini merupakan salah satu cara kita untuk berkhidmah kepada guru kita. Jadi ketika kita meluangkan waktu kita, sebagian harta kita, tenaga kita untuk membantu ngurip-ngurip ihsaniyat niku secara tidak langsung sami kalih lare sing sik teng pondok lan khidmah dumateng kiyaine secara langsung, terutama khidmah dumateng guru kita ingkang sampun boten wonten. Amargi khidmah dumateng guru niku sangat penting. Tadi dikatakan bahwasanya ikatan hikmah santri, ihsaniyat tujuannya untuk menguatkan ikatan antara kita dengan guru kita. Ikatan kita dengan guru kita niku enten kalane ikatan lahir lan ikatan batin. Mungkin ikatan secara lahiriah kita sowan, kalau kita nggak bisa sowan, kita termasuk ngurip-ngurip organisasi ihsaniyat, ngurip-ngurip PSW di wilayah kita masing-masing, kita ikut dalam strukturalnya, itu secara lahiriah itu sudah nyambung. Apalagi Al-Mafurah secara jelas mengatakan, aku pingin santri-santriku dadi pejuang. Tali sing iso ngubungno aku lan santriku iku sholawat wahidiyah. Nah, niki cocok kalih dawe Sayyid Muhammad, al-alaqah ar-rabithah baina saykhi wa tilmidhihi nasru ulumihi wassayru ala manhajihi. Tali yang bisa menghubungkan antara guru dan murid. Ini membahas hubungan batiniah. Kalau hubungan lahiriah tadi seperti tadi, ikut ngurip-ngurip itu secara lahiriah wis enek usaha nyambung hubungan lahiriah. Yang lebih penting hubungan batiniah. Tali yang bisa menyambungkan hubungan guru dengan murid sing pertama nasru ulumihi. Niki sami kalih sing didhawuhaken Yai Ahsan Fahmi wau. Nyebarno ilmune gurune awe dhewe, titik akeh disebarno. Nek isoke mek ngulang TPQ ya ngulang TPQ. Nek isoke luweh ya dilakoni luweh. Sedikit banyak itu kita harus ngulang. Meskipun hanya mengulang anak kita alif ba ta. Jangan sampai anak kita itu bisa membaca Quran karena diajari oleh orang lain. Sak pingin-pinginnya awd mondono anak paling tidak membaca Quran itu kita ajarkan sendiri, karena itu merupakan amal jariah yang besar. Ada satu riwayat yang mengatakan ada orang tua
yang puluhan, bukan puluhannya, disiksa di dalam kubur selama bertahun-tahun. Ketika dia meninggal, istrinya sedang hamil. Ketika anaknya sudah lahir, kemudian anaknya belajar maca Quran, mek isok maca bismillah tok, siksane wong tuwa ingkang wonten teng lebet kubur niku diliburkan kalih pangeran. Aku izin nyiksa wong tuwa iku sing anake isok maca bismillah. Nah, yang pertama nasru ulumihi, menyebarkan ilmunya. Sedikit banyak ilmu yang kita peroleh kita ajarkan kepada orang lain. Kalau tidak bisa menjangkau banyak orang, paling tidak ilmu kita bermanfaat untuk keluarga kita. Dan yang kedua adalah wasairu ala manhaji. Ini yang saya ceritakan tadi, derek manhaji kiai kita di bidang fikih. Al-Mafurlah punya manhaj itu yang ketat ya. Kaul-kaul yang dipilih itu kaul yang benar-benar muktamad. Di bidang tasawuf lah, tadi dikatakan di bidang tasawuf niku menggunakan sholawat wahidiyah. Bahkan kalau kita fahami dawuh itu, santri PA sing wahidiyah wis ra nyambung. Nah, maksudnya tidak mujadah lagi dan lain sebagainya. Itu secara tidak langsung memutus hubungan batiniyah seorang murid dengan guru. Ada berbagai bidang, bahkan ada bidang politik juga nggih. Sian Al-Mafurlah niku juga berpolitik sian niku. Kula mboten menangi nggih, namung diceritani mawon kalih santri-santri sepuh, santri dijak kampanye dan lain sebagainya. Lelajeng hubungan batiniyah niku niku sangat penting. Bahkan dalam kitab Manhaj Sawi itu dikatakan guru itu ketika bisa memberikan petunjuk kepada muridnya ketika sudah meninggal itu jauh lebih banyak daripada ketika masih hidup. Pripun maksudnya pun meninggal kok saged ngulang murite. Nah niku termasuk salah satu hal yang bisa digunakan sebagai tanda seberapa kuat hubungan batiniah kita dengan guru kita. Sian niku niki salah satu contoh ngugemi dawuh Al-Mafurlah ya. Al-Mafurlah niku santri sedanten niku semerap, mboten patek remen kalih dhuwit negara ya. Sian niku ayah kula ketika pertama kali diajak musyawarah bahas BOS, bantuan operasional BOS Madin, bantuan operasional sekolah madrasah diniyah. Ayah kula nderek musyawarah teng kantor Madin. Ketika malam, musyawarahnya malam hari, pulang. Setelah pulang tertidur, ayah itu mimpi di depan rumah itu Mbah Kung Al-Mafurlah pendiri itu manggil-manggil, Nik Anik, Nik Anik. Ayah saya keluar, nggih Pak, monggo pinarak. Diam saja, nggak mau menjawab, tidak mau masuk. Setelah ayah saya itu bangun, ayah itu mikir, kenapa yo bapak gak gelem mlebu omah? Dipikir terus, aku mari nglakoni apa yo? Terus satu-satunya hal yang dianggap ayah saya janggal ya masalah uang BOS itu tadi. Sampai akhirnya terus anak-anaknya itu dibilangi, menenek itu duit BOS ojo dipangan, gak oleh digawe panganan. Lah damel napa ya? Wis gawe tuku sepatu, gawe tuku seragam sekolah. Pokok ojo sampai dipangan. Itu sampai ayah saya meninggal. Itu anaknya itu tetap ditekankan hal itu. Bahkan punya saudara di Payak itu ketika ada punya uang itu dipanggil, "Man, aku duwe duit, sampean gelem ah purun." Dikasihkan, anaknya tidak dikasih. Ketika saya masih kecil kan saya nggak dapat. Ketika jadi pengurus pada saat itu masih ada, itu dapat. Itu diingatkan ojo dipangan. Terus sambil menceritakan cerita seperti itu. Banyak sekali, termasuk Al-Mukarrom, pengasuh saat ini niku sering banget
nek enten napa-napa sing kurang tepak niku mesti langsung diingatkan oleh Mbah Gung di dalam mimpi. Pernah ketika ngebor sumur jeding DPP niku, mari ngebor gak tembus-tembus sumbere niku. Langsung Al Mukarrom niku dawuh, "Lah iya, ngene kok Bapak gak ngandani nek gak oleh ngebor sumur nok kene." Itu menunjukkan bahwasanya Al Mukarrom kiai kita sekarang itu juga senantiasa mendapatkan arahan. Lah, Said Aqil Husain Al-Munawwar itu menceritakan, memang salah satu tanda hubungan batinnya guru dan murid, ketika hubungan itu kuat, guru itu akan mengingatkan muridnya ketika melakukan kesalahan, entah melalui mimpi atau secara langsung, bergantung terhadap kadar kuatnya hubungan batiniah kita dengan guru kita. Maka sangat beruntung ketika ada alumni yang ketika kangen langsung diimpeni. Itu sebenarnya banyak cerita-cerita isyarah seperti itu yang nggak bisa diceritakan. Sebenarnya sangat menarik. Tapi yang jelas itu benar-benar ada. Termasuk Yai Zainuddin Tamsir itu cerita juga seperti itu. Ketika santri ini muridnya itu senengane ngetes ya, ketika ditanya nggak bisa, itu perasaannya seolah-olah di sampingnya itu ada yayasan yang dudui jawabannya gini, padahal tidak ada. Ketika ditanya santri bingung, silo ngirim Fatihah kepada Al-Maghfurlah. Nah, itu saya ingat dawe Pak Khozin Lampung niku, ketika mijeti Mbah Gung nek cerios nggih, didhawuhi awakmu meneh nek kangen mbek aku, pingin ketemu mbek aku, sering-sering kirim hadiah Fatihah nang aku. Meskipun aku wis gak enek, nek awakmu kangen kirim hadiah Fatihah no aku. Ngoten. Niku cocok kali dawe Said Aqil Husain Al-Munawwar niku. Cara meningkatkan hubungan batinnya guru dengan murid sing paling gampang. Ketika arte turu itu kita tutup mata, bayangkan wajah guru kita, kemudian kita kirimi Fatihah satu persatu. Ketika seorang murid melakukan kesalahan dan hubungan batiniah itu sudah terjalin, maka guru itu akan datang untuk mengingatkan kita. Sudah terlalu panjang nggih. Saya cukupi saja. Nanti dilanjutkan kepada acara inti musyawarah. Sedaya kesalahan dan kekhilafan kula nyuwun agungipun pangapunten sak kathah-kathahe. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya